Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang homeschooling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Arpangatun dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama, mengapa fenomena homeschooling makin ramai akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini merebak fenomena homeschooling atau sekolah rumah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai guru adalah orang tua langsung atau guru privat atau tutor, tetapi kurikulum mengacu pada kurikulum pemerintah. Para pengikut homeschooling memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sekolah sekarang tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang aman. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang berlangsung di sekolah dengan korban anak didik, baik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa maupun kekerasan siswa terhadap siswa lainnya. Yang kedua, sekolah prosesnya birokratis, tetapi isinya tidak kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan sekolah semakin lama semakin mahal, walaupun pemerintah telah memberikan dana bantuan operasional sekolah atau yang biasa disebut dengan BOS, tetapi nyatanya orang tua tetap terbebani banyak biaya, seperti uang pendaftaran. Yang kedua, apakah homeschooling bisa dijadikan alternatif yang tepat? Lalu, bagaimana kegiatan pembelajaran dalam homeschooling memfasilitasi peserta didik sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia? Setiap anak memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Homeschooling menjadi alternatif tepat dalam menerapkan pola didik yang efektif pada seorang anak. Hal ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan orang tua pada sistem sekolah formal pada umumnya. Kini, homeschooling menjadi tren bagi orang tua yang sadar bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda-beda. Kegiatan pembelajaran dalam homeschooling. Homeschooling bisa dilakukan di rumah dan orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajaran, baik menjadi pengajar atau mendampingi saat anak diajar oleh tutor. Biasanya, mayoritas para homeschooler memilih sendiri materi pembelajaran. Namun, ada juga yang menggunakan paket kurikulum lengkap yang dibeli dari lembaga penyedia. Walaupun demikian, kurikulum tersebut harus tetap mengacu kepada kurikulum nasional. Yang ketiga, pada fenomena homeschooling, bagaimana lingkungan pendidikan dapat mempengaruhi keberhasilan belajar? Homeschooling dapat dijadikan sebagai suatu alternatif agar bisa tetap mendapatkan pendidikan. Homeschooling memiliki kelebihan seperti lebih mendetailnya berbagai materi yang diberikan oleh guru kepada murid, karena si anak menjadi lebih leluasa dalam menanyakan berbagai materi yang belum dikuasainya. Homeschooling juga dapat membuat sang anak menjadi lebih mandiri dan lebih kreatif. Hal ini karena sang anak dibiasakan untuk dapat memecahkan masalahnya sendiri tanpa harus dibantu oleh teman-temannya. Yang keempat, apa yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat saat ini? Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan untuk menghadapi perkembangan masyarakat yaitu 1. Sumber daya manusia yang memadai dengan keterampilan yang kompeten agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam lingkup skala global. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum harus melengkapi kemampuan peserta didik yang dapat berkontribusi secara langsung di masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kompetensi dan keterampilan pendidik. Yang keempat, pelibatan teknologi pada proses pembelajaran. Yang terakhir, saran untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik.
Di masa pandemi seperti sekarang, banyak siswa bahkan orang tua yang mengeluh karena tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Menurut saya, guru hendaknya mengukur dan menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik dalam pemberian tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.